Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatika Tanya Pudiani. Saya bersama rekan saya Rizky Alfianto dari kelompok 17 akan mempresentasikan mengenai puisi untuk anak. Adapun beberapa pembahasan yang akan kami bahas diantaranya, yang pertama ada pengertian puisi, di mana apa dan seperti apa puisi itu. Dan yang kedua ada karakteristik dari puisi tersebut. Yang ketiga ada unsur puisi, lalu keempat ada macam-macam puisi anak. Dan poin 1 juga poin 2 akan dibahas oleh saya dari kata-kata. Nah, ini kita akan berkenalan dengan puisi. Nah, puisi itu adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis atau pencipta puisi, di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Nah, puisi ini dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Di setiap puisi itu pasti ada value-value tertentu. Nah, adapun puisi menurut beberapa ahli, diantaranya ini menurut Ratih Siharja pada tahun 2012 di halaman 18 dalam bukunya, menyebutkan bahwa puisi adalah seni tertulis di mana bahasa digunakan untuk kualitas estetiknya, untuk tambahan atau selain arti selanjutnya. Juga ada dari Dresden dalam buku Ratih tahun 2012 halaman 18 menyebutkan puisi adalah sebuah dunia dalam kata. Nah, isi yang terkandung dalam puisi merupakan cerminan pengalaman, pengetahuan, dan perasaan penyair yang membentuk sebuah dunia bernama puisi. Jadi merupakan sebuah pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi dituangkan ke dalam puisi tersebut. Nah, dari ketiga pengertian yang tadi, saya dan Rizky menyimpulkan bahwa puisi adalah karya sastra yang memiliki intensitas seni yang tinggi, di mana memiliki makna dan dibaca harus tertata. Tertata itu ada iramanya, intonasi, dan lain sebagainya. Nah, lalu apakah puisi baik untuk anak? Tentu ada manfaatnya. Yang pertama itu anak akan terlatih berimajinasi, seperti pengertian yang disampaikan tadi bahwa puisi itu banyak unsur imajinatifnya. Nah, di sini anak itu jika diajarkan puisi berarti kita itu melatih anak untuk pandai berimajinatif, karena bagus sekali pemikiran imajinatif untuk anak. Lalu yang kedua itu anak bertambah wawasan dan kepeduliannya. Dalam puisi anak biasanya itu apa yang anak rasakan, apa yang anak sedang lakukan, sedang alami, itu pasti dituangkan ke dalam puisi, baik itu berisi kepedulian atau berisi berupa ilmu-ilmu atau wawasan-wawasan yang lain. Lalu meringankan beban dan dapat manfaat psikologis. Seperti yang tadi disampaikan, apa yang anak alami, apa yang anak rasakan itu bisa dituangkan ke dalam puisi. Jadi anak itu bisa mengurangi sedikitnya apa yang membuat mereka gelisah, apa yang membuat mereka sedih, dan manfaat-manfaat psikologis lainnya. Lalu bisa belajar tentang makna kehidupan dan pembelajaran. Dalam puisi pun anak bisa belajar mengenai arti kehidupan, arti pembelajaran-pembelajaran lain, sehingga anak itu bisa menyesuaikan dengan apa yang sedang anak alami sekarang. Lalu anak itu nantinya mampu menghargai dan memiliki rasa bangga atas budayanya. Anak itu semakin cinta akan kebahasaan, kesusastraan. Jadi di sini anak dilatih untuk cinta atau untuk bangga terhadap budaya-budaya yang ada di lingkungannya atau yang ada di sekitar sekeliling rumahnya. Nah, di sini ada karakteristik puisi anak. Tentunya untuk puisi anak dan untuk puisi dewasa itu memiliki perbedaan-perbedaan yang signifikan. Di antaranya karakteristik puisi untuk anak memiliki bahasa yang sederhana, tidak bertele-tele, tidak terlalu baku ataupun tidak terlalu rumit. Jadi menggunakan bahasa yang awam atau yang sering digunakan oleh anak. Lalu berisikan value yang bermakna dan dekat dengan anak. Tentunya ini menjadi sebuah
notis atau catatan untuk anak. Ketika membuatkan puisi untuk anak, ketika mengajarkan puisi kepada anak, di situ harus tanamkan sebuah nilai-nilai yang bersifat membangun untuk anak supaya bisa diaplikasikan oleh anak ke depannya. Lalu mengandung unsur bahasa yang indah, di mana tema judulnya itu harus mengandung bahasa-bahasa yang memang mudah dimengerti anak, yang mudah dipahami oleh anak, seperti itu. Lalu berbentuk naratif. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Afianto. Di sini saya akan melanjutkan sebagai pemateri kedua. Nah, di sini ini ada unsur-unsur dalam puisi. Nah, unsur-unsur dalam puisi ini terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, dalam unsur intrinsik ini yang pertama ada diksi atau pilihan kata. Nah, dalam membangun puisi, penyair hendaknya memilih kata-kata dengan cermat dengan cara mempertimbangkan makna, komposisi bunyi dalam rima dan juga irama. Nah, kedudukan kata di tengah konteks kata lainnya, lalu ada kedudukan kata dalam puisi keseluruhan juga. Hal itu harus dipilih dengan kata-kata yang cermat seperti itu. Nah, lalu yang kedua ini ada daya bayang atau imaji. Nah, yang dimaksud dengan daya bayang atau imaji ini ketika membangun puisi, penggunaan kata-katanya itu menggunakan kata-kata yang konkret dan khas yang dapat menimbulkan imajinasi visual atau imaji visual, auditif maupun taktil. Nah, yang selanjutnya ini ada gaya bahasa atau majas. Nah, gaya bahasa ini dalam puisi ini digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa. Nah, atau menggunakan kata-kata yang bermakna kiasan atau lambing. Nah, yang selanjutnya ini ada bunyi. Nah, bunyi dalam puisi ini mengacu pada digunakannya kata-kata tertentu sehingga menimbulkan efek-efek nuansa yang khas seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada rima. Nah, rima ini adalah persamaan bunyi atau pengulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Nah, selanjutnya ada ritme. Ritme dalam puisi mengacu pada dinamika suara dalam puisi agar tidak dirasa monoton bagi penikmat puisi. Nah, yang terakhir ada tema. Tema dalam puisi ini mengacu pada ide atau gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui puisinya. Nah, itu unsur intrinsik. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik yang pertama ini ada aspek historis. Nah, aspek historis ini mengacu pada unsur-unsur kesejarahan atau gagasan yang terkandung dalam puisi. Nah, yang selanjutnya ada aspek psikologis, yaitu mengacu pada aspek kejiwaan yang termuat dalam puisi gitu. Nah, yang selanjutnya ada aspek filsafat. Nah, aspek filsafat ini tuh pada beberapa ahli menyatakan bahwa filsafat ini berkaitan erat dengan puisi atau karya sastra keseluruhan. Lalu beberapa ahli lainnya menyatakan bahwa filsafat dan karya sastra dalam hal puisi ini tidak saling terkait satu sama lainnya, seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada aspek religius, yaitu puisinya ini mengacu pada tema yang umum diangkat pada puisi oleh pengarang gitu. Nah, itu untuk unsur intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya ada macam-macam puisi menurut Hook atau Hak dan kawan-kawan. Nah, yang pertama ini ada balada. Nah, balada ini adalah puisi yang berisi cerita, namun ia diadaptasikan untuk dinyanyikan atau paling tidak ya ada efek-efek nyanyian seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada puisi naratif. Nah, puisi ini berisi cerita gitu. Wujud puisinya ini dapat berupa puisi lirik, sonata atau syair. Namun satu hal yang pasti bahwa puisi naratif ini adalah puisi yang berisi cerita. Nah, lalu ada sajak bebas atau free verse atau puisi bebas. Nah, puisi bebas ini tidak memiliki rima, tapi bentuk puitiknya ini tergantung pada ritme gitu. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, Panuti Sujiman pada tahun 1986 menyatakan bahwa sajak bebas atau free verse atau puisi bebas ini merupakan puisi tanpa pola, matra, dan panjang lariknya ini tidak terikat pada konvensi struktur gitu, dan pokok isinya ini disusun berdasarkan irama alamiah.
Nah, yang terakhir nih ada puisi konkret. Puisi konkret ini sebuah puisi kontemporer yang menitik beratkan pada tampilan grafis susunan kata yang bisa menyerupai gambar tertentu atau tipografi. Nah, itu merupakan macam-macam puisi menurut Hook dan kawan-kawan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.